Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang kinerja Netflix yang belakangan ini lagi gonjang-ganjing gara-gara penurunan jumlah subscriber dan juga harga sahamnya yang turun sampai dengan 75% cuma dalam waktu 7 bulan. Yuk, langsung aja kita mulai. Topik ini sebenarnya udah pernah gue bahas secara singkat di short gue yang terbit tanggal 24 April 2022 yang lalu. Seenggaknya, gue ngeliat ada 4 masalah utama yang dihadapi Netflix saat ini. Yang pertama, Netflix mutusin buat naikin harga subscription di pasar terbesar mereka, di US, Kanada, dan UK. Dalam 8 tahun terakhir, seenggaknya Netflix udah 8 kali gonta-ganti harga. Versi standar unlimited streaming yang pertama kali diluncurin Netflix di tahun 2011 dengan harga $7,99, sekarang udah di harga $15,49 per bulan, atau udah naik 2 kali lipat. Begitu juga versi premiumnya yang baru diluncurin di tahun 2013 di harga $11,99, sekarang ada di $19,99. Padahal secara harga, Netflix juga udah tergolong mahal. Dengan ngebayar $9,99 buat versi basic, pengguna Netflix cuma bisa streaming dari satu device. Itu pun dengan standar non-HD. Sedangkan dengan harga yang sama sampai kurang lebih sekitar 1,5 kalinya, provider lain udah ngebolehin streaming dengan 3 device dan dengan standar gambar HD atau bahkan 4K. Walaupun memang nggak bisa dipungkirin, sebagai pionir di bidang subscription streaming service, untuk saat ini Netflix punya paling banyak judul berkualitas. Kenaikan harga ini juga dibutuhin Netflix buat mensupport komitmen mereka buat memproduksi film-film berkelas yang mahal. Buat memproduksi film The Stranger Things Season 4 aja, Netflix ngeluarin $270 juta, atau sekitar 3 kali budget HBO buat memproduksi Game of Thrones Season 8, yang ada di kisaran $90 juta. Yang kedua, Netflix keluar dari pasar Rusia sebagai dukungan ke Ukraina. Buat hal ini, Netflix diperkirakan bisa kehilangan sampai sekitar 700.000 subscribernya. Yang ketiga, urusan password sharing. Di tahun 2016, Reed Hastings, CEO Netflix, pernah bilang kalau dia nggak pernah ada masalah sama yang namanya password sharing. Di bayangannya dia, password sharing ini adalah salah satu bentuk advertising, di mana orang bisa nyoba gratis produk Netflix ini. Dan kalau mereka memang suka, kedepannya mereka akan dengan sendirinya bakalan subscribe sendiri. Tapi kenyataannya, skenario yang ada di bayangannya Reed Hastings ini nggak jalan. Orang malah keterusan buat make account gratisan. Dan yang terjadi di lapangan, mungkin bukan sekedar password sharing, tapi lebih ke arah password stealing. Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung kenapa di marketplace ada banyak orang yang bisa ngejual account Netflix dengan harga miring? Atau malah kalian ada di sisi yang dirugiin nih. Kalian subscribe account premium buat 4 orang, tapi cuma bisa kepake 2, karena yang 2 lagi dibilangnya lagi dipakai di device lain. Saat ini diperkirakan ada kurang lebih 100 juta orang yang melakukan password stealing ini. Bayangin ya, kalau satu account harganya $10, ini berarti Netflix udah rugi $1 miliar per bulan. Kalau udah ngelihat nilainya sampai segitu, apakah Reed Hastings masih bisa mikir kalau password sharing ini nggak kenapa-napa? Problem terakhir, naiknya tingkat kompetisi dari pemain lain. Dan yang bikin kondisinya makin tegang, pemain-pemain baru ini adalah mereka yang udah lebih dulu gede sebagai rumah produksi, kayak HBO dan Disney. Mereka yang dulunya mau nyewain hak memutar filmnya ke Netflix, sekarang udah jadi nge-hold filmnya itu buat mereka sendiri, supaya growth di number of subscriber mereka juga bagus. Jadi Netflix yang dulunya bisa muterin film-film hasil produksi Disney dan HBO, sekarang jadi harus lebih mikir otak lagi. Gimana caranya buat memproduksi film sendiri, dengan harapan bisa menyaingi film yang diproduksi rumah produksi besar ini. Efek dari semua masalah ini bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama dari jumlah subscriber. Buat pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Netflix akhirnya nunjukin penurunan dari sisi jumlah subscriber. Di Q1 2022, jumlah subscriber Netflix turun sebanyak 200.000 subscriber kalau dibandingin sama jumlah di akhir tahun 2021. Penurunan ini terjadi serempak di semua area tempat Netflix beroperasi, kecuali di Asia Pasifik, yang mungkin pada saat ini belum mengalami kenaikan harga. Di Q2 2022, akibat keluarnya Netflix dari pasar Rusia dan tingginya kompetisi,
Netflix memperkirakan bakalan mengalami penurunan lagi sampai dengan 2 juta subscriber. Yang kedua, dari sisi keuangan. Kalau dari sisi keuangan sih sejujurnya belum begitu kelihatan impact-nya. Di sini kita bisa lihat kalau revenue dan net income Netflix masih nunjukin tren kenaikan. Tapi sejak tahun 2021, kelihatan ada shifting di komponen laporan keuangannya, di mana cost of revenue-nya pelan-pelan turun. Tapi komponen teknologi and development dan general and administrative-nya naik. Kalau kita lihat di notes to financial statement-nya, kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan di jumlah headcount buat ngedukung aktivitas produksinya, dan juga meningkatkan kualitas dari streaming service-nya. Jadi memang kelihatan ya kalau Netflix udah mulai shifting bisnis model dari licensing ke producing content. Terakhir kita lihat dari sisi valuasi dan nilai sahamnya. Sejak pertengahan tahun 2017 sampai November 2021, saham Netflix naik 4,6 kali dan menyentuh all-time high-nya di harga $700,99. Tapi cuma dalam waktu 7 bulan, nilai yang diraih Netflix dalam 4 tahun itu lenyap. Hal ini karena diperkirakan ke depannya jumlah subscriber Netflix masih bakal mengalami penurunan yang signifikan, yang ujung-ujungnya pasti juga akan ngasih dampak negatif ke laporan keuangannya. Sejauh ini ada 3 cara yang dilakuin Netflix buat mempertahankan posisinya sebagai market leader di industri subscription streaming service ini. Pertama, mereka lagi bikin satu skema subscription lagi dengan harga yang lebih murah, tapi dengan iklan. Mirip sama apa yang udah dilakuin sama HBO Max. Jadi berasa mirip kayak nonton TV ya. Dengan begitu, harapannya harga subscription-nya jadi lebih affordable, dan orang-orang yang password sharing bakalan tergerak buat berlangganan. Kedua, buat menghindari password sharing juga, Netflix lagi trial di pasar South America buat keluarin skema di mana pelanggan cuma perlu bayar tambahan $3 per bulan buat nambahin subscription-nya ke 2 orang yang berbeda. Ketiga, mereka akan fokus ke series-series yang emang udah terbukti berhasil. Tapi ketiga solusi ini masih dianggap kurang greget. Bill Ackman, seorang investor kenamaan, bahkan ngejual investasinya di Netflix dan rela buat rugi sampai 5,74 triliun rupiah karena ngerasa nggak yakin sama prospek dan solusi yang ditawarin Netflix ke investor ke depannya. Kalau kalian gimana? Ada kepikiran nggak sih kira-kira strategi apa ya yang harus dijalanin sama Netflix ke depan biar jumlah subscribernya nggak turun tapi juga mempertahankan level revenue dan net profitnya? Kalau ada, boleh langsung share di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.